Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas mengenai keterampilan yang sangat fundamental dalam dunia persekretarisan, yaitu mengenai komunikasi telepon. Meskipun kita hidup di era digital dengan berbagai aplikasi pesan, telepon tetap menjadi alat komunikasi bisnis yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena sekretaris paling menjadi suara pertama yang didengar klien atau mitra bisnis ketika menghubungi perusahaan kita. Apa itu telepon dalam konteks kesekretarisan? Telepon merupakan alat untuk berbicara jarak jauh, tetapi juga merupakan media komunikasi strategis yang menghubungkan berbagai pihak dalam organisasi. Melalui telepon, kita bisa membangun jembatan komunikasi antara pimpinan dengan klien dan dengan departemen dan dengan pihak eksternal lainnya. Keterampilan telepon dalam kesekretarisan mencakup kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, profesional, dan efisien melalui media telepon. Ini bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan, memahami, menyaring informasi, dan memberikan respons yang tepat. Sebagai seorang sekretaris, kita memiliki beberapa peran penting dalam komunikasi. Pertama, sebagai gatekeeper yang melindungi waktu pimpinan dari panggilan yang tidak relevan. Yang kedua adalah sebagai pusat informasi yang menyampaikan pesan dengan akurat. Ketiga, merupakan sebagai brand ambassador yang memberikan kesan pertama kepada pihak luar. Pada telepon, kita tidak hanya mewakili diri sendiri, tetapi mewakili seluruh organisasi. Cara kita berbicara, nada suara, dan profesionalisme kita akan langsung dinilai oleh penelepon dan menjadi cermin kualitas perusahaan. Ada beberapa tips untuk punya telepon. Yang pertama yaitu angkat telepon maksimal dari ketiga. Gunakan tangan kiri dan tangan kanan untuk mencatat. Siapkan buku catatan atau PPT untuk mencatat pesan penting. Ucapkan salam sesuai waktu dan sebutkan identitas perusahaan. Jika telepon tidak memperkenalkan diri, tanyakan dengan sopan. Jika pimpinan tidak bisa dihubungi, maka harus dijelaskan secara bijaksana. Misalnya, sedang ada kepentingan rapat ataupun dinas. Hubungkan telepon ke tujuan yang diminta dengan bahasa yang sopan. Dengarkan dengan baik, jangan sampai menyela, hindari ucapan yang dapat menyinggung. Ciptakan kesan yang baik, suara harus jelas, ramah, dan profesional. Akhiri percakapan dengan salam penutup, jangan menutup telepon sebelum menelepon. Untuk menangani pesan telepon, catat pesan dengan akurat. Tanggal, waktu, nama penelepon, perusahaan, nomor telepon, dan isi pesan. Ulangi inti pesan untuk menghindari salah pengertian atau salah paham. Gunakan alat pesan atau blog. Sampaikan pesan segera kepada pihak yang berhak. Untuk penyaringan topik, meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi nama dan nomor telepon penelepon. Yang kedua, menanyakan alamat yang ingin dituju. Yang ketiga, menanyakan maksud pembicara. Untuk lebih jelas, bisa dipraktikkan oleh teman saya selanjutnya. Selamat siang, Anda telah terhubung dengan PT Jaya Abadi. Dengan saya, Andini, Sekretaris Pimpinan. Ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Bu Andini, saya Zahra dari PT Smart Baru. Mohon maaf mengganggu waktunya, saya ingin menyampaikan penawaran produk alat tulis kantor Ibu. Siapa tahu perusahaan PT Jaya Abadi tertarik. Terima kasih informasinya Bu Zahra. Mohon tunggu sebentar ya, saya cek terlebih dahulu apakah Ibu Direktur sudah tersedia untuk menerima panggilan. Terima kasih telah menunggu Bu Zahra. Saat ini Ibu Direktur sedang dalam agenda internal sehingga belum bisa menerima telepon secara langsung. Namun saya siap mencatat informasi dari Ibu untuk saya teruskan kepada beliau. Apakah ada detail khusus yang ingin Ibu sampaikan? Baik Bu, mohon disampaikan bahwa kami memiliki penawaran paket alat tulis kantor dengan harga khusus. Detailnya sudah kami kirimkan melalui email minggu lalu. Jika Ibu tidak berminat, beliau bisa menghubungi saya di nomor 0812 1111 2222. Baik Bu Zahra, jadi pesan Ibu terkait penawaran ATK dengan harga khusus yang sudah dikirimkan melalui email minggu
lalu. Jika Ibu Direktur kami berminat, beliau dapat menghubungi Ibu Sarah di nomor 0812 1111 2222. Apakah benar demikian? Ya benar Bu Andini. Baik Bu Sarah, terima kasih telah menghubungi PT Jaya Abadi. Pesan ini akan saya sampaikan kepada Ibu Direktur setelah beliau siap. Apakah ada hal lain yang ingin ditambahkan? Cukup itu saja Bu, terima kasih banyak atas bantuannya. Terima kasih kembali Bu Sarah, selamat melanjutkan aktivitas. Baik, itu tadi merupakan contoh penerapan panggilan telepon yang tidak langsung diteruskan kepada pimpinan. Lalu, bagaimana jika penelepon ingin langsung diteruskan kepada pimpinan? Jika penelepon ingin berbicara secara langsung dengan atasan, maka tanyakan dengan ramah apakah bersedia menunggu. Jika iya, segera hubungan penelepon dengan pimpinan. Jawablah setiap pertanyaan dengan tepat dan sopan. Namun, jika pimpinan sedang tidak ada di tempat, maka sampaikanlah dengan singkat namun tetap sopan dan menyenangkan. Selain itu, usahakan untuk selalu mendapatkan identitas penelepon secara lengkap agar pesan dapat disampaikan dengan benar dan jelas. Untuk lebih memahami materi ini, mari kita lihat contoh praktik penerapannya sebagai berikut. Selamat pagi, Anda telah terhubung dengan PT Jaya Abadi. Dengan saya Andini, Sekretaris Pimpinan. Ada yang bisa saya bantu? Pagi Bu Andini, saya Zara dari PT Nusantara Energi. Mohon maaf mengganggu pagi ini. Saya ingin segera berbicara dengan Ibu Direktur terkait kontrak kerjasama yang harus ditandatangani hari ini juga. Ada beberapa poin penting yang perlu saya klarifikasi langsung. Baik Bu Zahra, mohon tunggu sebentar ya. Saya cek dulu apakah Ibu Direktur sudah tersedia. Mohon tetap berada di sambungan. Terima kasih telah menunggu Bu Zahra. Saat ini Ibu Direktur sedang berada di ruangannya dan belum ada jadwal pertemuan lain. Sebelum saya menyambungkan teleponnya, apakah ada dokumen tertentu yang ingin Ibu sampaikan agar bisa saya siapkan juga untuk beliau? Ya, saya sudah mengirimkan drive final melalui email tadi pagi. Mohon Ibu Direktur dapat membuka file tersebut sebelum pembicaraan. Baik, saya pastikan file tersebut sudah dibuka. Mohon tunggu sebentar ya. Ibu Zahra, semua sudah siap. Mohon izin untuk menyambungkan telepon Ibu Zahra ke Ibu Direktur sekarang ya. Permisi Bu Dina, saya sudah menyambungkan telepon Ibu dengan Ibu Zahra. Oh iya, Mbak. Halo, selamat pagi Bu Zara. Ya, saya sudah menerima dokumen yang Ibu maksud. Nanti kita bicarakan lebih lanjut ya Bu. Untuk poin yang ingin dibahas, mana yang lebih dahulu ya Bu? Ibu itu sudah sesuai. Saya hanya perlu memastikan saja sebelum menandatangani. Baik, untuk jadwal pengiriman kami siap di tanggal 15 ya Bu. Terkait mekanisme pembayaran sesuai dengan kesepakatan awal ya Bu. Apakah itu sudah sesuai dengan pilihan Ibu? Baik Ibu, setelah pembicaraan ini saya akan segera menginstruksikan sekretaris untuk menyiapkan berkas tanda tangan resmi ya Bu. Apakah ada hal lain yang perlu ditindaklanjuti Bu Zara? Sementara itu saja Ibu, terima kasih banyak. Ibu sama-sama. Nanti kita akan segera kabarin melalui sekretaris saya ya Bu. Oke Mbak Andini, tolong disiapkan berkasnya segera ya Mbak. Baik Bu Dina, mari saya siapkan. Terima kasih Mbak. Oke teman-teman, dari dua contoh video tadi kita dapat melihat bahwa tugas sekretaris bukan hanya menerima telepon tetapi juga menyaring, memilih panggilan mana yang penting untuk segera diteruskan dan mana yang hanya cukup untuk dicatat untuk disampaikan kepada pimpinan. Hal ini penting digunakan untuk menjaga waktu dan konsentrasi dari pimpinan. Perlu diketahui juga bahwa kadang-kadang sekretaris juga harus menerima telepon dengan kondisi yang bukan sebenarnya tentang kegiatan pimpinan. Hal ini karena kondisi yang mengharuskan. Oleh karena itu, saat menjawab telepon, sekretaris harus menerima telepon dan menjawab dengan bijaksana. Baik teman-teman, itu dia materi menerima dan menyaring telepon untuk pimpinan. Sekian dari kami dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.